Video ini dibuat untuk menyelesaikan evaluasi akhir semester di mata kuliah Manajemen Strategi dengan materi Strategi Diversifikasi, Strategi Defensif, dan Michael Porter dengan dosen pengampu Bu Ratna Dwi Jayanti, SEFM. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Widya Eka Prastiwi dengan NIM 1961-382, Lili Seka Yuniarti dengan NIM 1961-366, Andi Setiawan dengan NIM 1961-268, dan Nabila Nur Fatmawati dengan NIM 1961-359. Strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi. Pengertian strategi diversifikasi menurut Pandya dan Rao tahun 1998. Diversifikasi merupakan usaha perusahaan untuk memperluas bisnisnya dari bisnis inti ke pasar produk yang lain. Diversifikasi merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk menambah produk baru tetapi masih berkaitan dengan produk yang sudah ada atau bisa disebut dengan diversifikasi konsentrik. Diversifikasi juga dapat dilakukan dalam bentuk penambahan produk baru yang tidak memiliki kaitan dengan produk yang sudah ada, atau bisa disebut dengan diversifikasi horizontal. Pada strategi ini, keterampilan yang dikembangkan pada satu bisnis ditransfer ke bisnis yang lain, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, modal, dan juga tenaga kerja. Jenis strategi diversifikasi: 1. Diversifikasi konsentris, 2. Diversifikasi horizontal, 3. Diversifikasi konglomerat. Keuntungan dan kerugian strategi diversifikasi. Keuntungan strategi diversifikasi adalah 1. Perusahaan yang terdiversifikasi mempunyai formasi modal yang lebih fleksibel. 2. Perusahaan yang terdiversifikasi dapat menggunakan sejumlah mekanisme untuk menciptakan dan memperluas keunggulan kekuatan pasar yang dimilikinya. 3. Perusahaan memperoleh keuntungan lain berupa kemampuan untuk memperluas kelebihan aset khusus perusahaan dan berbagai sumber daya seperti brand names, kemampuan manajerial, loyalitas konsumen, dan inovasi teknologi. Yang keempat, akan meningkatkan kompleksitas struktur, manajerial, dan juga organisasi perusahaan. Kerugian strategi diversifikasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kemungkinan kegagalan kekuatan internal dalam mengalokasikan sumber daya antar divisi dalam diversifikasi perusahaan. Yang kedua, jika aset digunakan dalam pasar yang terlalu jauh dengan pasar yang ada sekarang, perusahaan akan kehilangan keunggulan kompetitifnya dan mendapatkan keuntungan yang rendah. 3. Diversifikasi dapat mengarah ke kinerja yang lebih buruk dan akan membawa pemangkasan dalam diversifikasi. Diversifikasi dan kinerja perusahaan. Diversifikasi akan memperbaiki kinerja perusahaan pada perusahaan-perusahaan di lingkungan perekonomian yang sedang berkembang selama periode yang stabil, tetapi tidak pada keadaan perekonomian yang tidak stabil. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa diversifikasi lebih menguntungkan bagi perusahaan yang berada dalam perekonomian yang sedang berkembang. Menurut pendapat Kana dan Palepu pada tahun 1997 dan Guelan pada tahun 2000, Knock and Guelan pada tahun 2001. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa di negara-negara dengan perekonomian yang sedang berkembang, lembaga perantara seperti pasar modal seringkali berjalan tidak efisien atau bahkan tidak berjalan. Strategi defensif. Strategi defensif pada dasarnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan pesaing sehingga dari sudut pandang penantang setiap serangan kepada perusahaan tidak akan menguntungkan bagi mereka.
Strategi defensif bertujuan mempengaruhi perhitungan penantang tentang keuntungan yang dapat diharapkan dari strategi masuk atau perbaikan posisi, sehingga penantang berkesimpulan bahwa rencana tindakannya tidak layak atau condong pada strategi yang tidak berbahaya. Jenis strategi defensif. Yang pertama ada strategi menangkis atau deterrence. Gagasan ini bertujuan mencegah jangan sampai penantang memulai suatu tindakan atau membuat tindakan mereka menjadi kurang membahayakan. Yang kedua, strategi menanggapi atau respons. Strategi ini merupakan reaksi perusahaan terhadap setiap tantangan yang muncul. Strategi ini berusaha menurunkan sasaran tindakan yang telah diambil penantang atau membuat penantang menghentikan tindakan. Prinsip kedua strategi ini adalah mempengaruhi penilaian perusahaan penantang atas kelayakan tindakan yang akan mereka lakukan. Berikut ini ada beberapa strategi defensif yang dapat diterapkan sesuai dengan urutan skala prioritas, mulai dari strategi yang paling awal, yaitu yang pertama strategi penghematan, kedua strategi divestasi, yang ketiga ada strategi likuiditas. 2. Tujuan. Strategi defensif bertujuan mengaruhi perhitungan penantang tentang keuntungan yang dapat diharapkan dari strategi masuk atau perbaikan posisi, sehingga penantang berkesimpulan bahwa rencana tindakannya tidak layak atau condong pada strategi yang tidak berbahaya. 3. Taktik strategi defensif. A. Membangun hambatan struktural. Taktik defensif yang menimbulkan hambatan struktural adalah dengan menutup jalan yang mungkin dipakai penantang untuk menyerang. Beberapa taktik defensif dalam menimbulkan hambatan struktural adalah sebagai berikut: mengisi kesenjangan produk atau posisi, menutup akses saluran, menimbulkan biaya peralihan pembeli, buyer switching cost, meningkatkan biaya percobaan produk, meningkatkan skala ekonomi secara defensif, meningkatkan kebutuhan modal secara defensif, memonopoli teknologi alternatif, melakukan investasi untuk melindungi pengetahuan rahasia, mengikat pemasok, meningkatkan biaya masuk pesaing, membentuk keterkaitan secara defensif, mendukung kebijakan pemerintah yang menimbulkan hambatan, membentuk koalisi untuk menimbulkan hambatan atau merangkul para penantang. B. Meningkatkan kemungkinan serangan balasan. Ancaman serangan balasan tergantung pada kemungkinan serangan balasan serta intensitas tindakan yang diperkirakan. Berikut ini adalah berbagai taktik pada dipakai perusahaan yang bertahan untuk mengisyaratkan tujuan melakukan serangan balasan pada setiap penantang. Komitmen mempertahankan diri, isyarat hambatan awal, membangun posisi penghalang, memberi jaminan lebih baik, meningkatkan sanksi keluar dari industri, menghimpun sumber daya untuk serangan balasan, mendukung pesaing sejawat, menunjukkan contoh, membentuk koalisi defensif. C. Menurunkan dorongan menyerang. Jenis taktik ini adalah tindakan yang dapat menurunkan menyerang, bukan meningkatkan biaya. Keuntungan yang perusahaan penantang tergantung pada sasaran laba serta dipakai penantang diantaranya sebagai berikut: mengurangi sasaran laba, mempengaruhi asumsi pesaing. 3. Evaluasi taktik defensif. Semua taktik defensif yang diuraikan sangat berbeda karakteristik dan kesesuaiannya dengan perusahaan. Menentukan taktik yang paling efektif bagi industrinya, para penantang potensial yang dihadapinya. Beberapa tolak ukur penting yang dapat dipakai dalam menilai taktik defensif adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi pembeli. 2. Asimetri biaya. Yang ketiga, daya tahan akibat. Yang keempat, kejelasan pesan. Yang kelima, kredibilitas.
Yang keenam, dampak pada tujuan bersaing. Yang ketujuh, akibat struktural lainnya. Dan yang kedelapan, peniruan oleh pemegang posisi lain. Definisi strategi Michael Porter. Menurut Michael Porter pada tahun 1985, strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jenis-jenis strategi menurut Porter. Yang pertama yaitu strategi bersaing. Menurut Porter, strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, arena fundamental tempat persaingan terjadi. Strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Strategi bersaing bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan yang menentukan persaingan industri. Yang kedua yaitu strategi bersaing generik. Dasar fundamental, kinerja di atas rata-rata dalam jangka panjang adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dua tipe dasar keunggulan kompetitif dikombinasikan dengan ruang lingkup kegiatan untuk bagaimana perusahaan berusaha mencapainya. Menghasilkan 3 strategi generik untuk mencapai kinerja di atas rata-rata dalam suatu industri yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus.